Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kembali hari ini kita akan sama-sama lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam saat teduh. Kiranya hati kita penuh dengan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian, dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau. Haleluya. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Cinta kau Yesus, ku cinta kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Cinta kau Yesus, ku cinta kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, yes, ku angkat suara ke surga, sebab kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian
dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu, cinta Kau Yesus, cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat cinta Kau Yesus, cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, Bapa Kau surya dan perisaiku. Ku angkat jiwaku merindu menyembahmu, menyembahmu selalu
saat badai hidup menerpa kami. Firman-Mu dan Roh-Mu yang meneguhkan kami, Tuhan. Sehingga kami tidak goyah, kami tidak perlu takut. Dan hati kami akan terus menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Berbicaralah, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini kita telah sampai pada kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ya. 2 Korintus pasal yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama dari Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ya. Puji Tuhan. Perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hati kamu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata yang menarik dalam ayat 6 dan 7 ya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Sudah tentu ya. Saudara menanam misalnya 1 biji apel, ya kamu akan tumbuh 1 pohon apel. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang mungkin menanam 100 biji apel ya di dalam ladangnya yang luas. Dia tanam 100 biji apel, maka hasilnya tentu 100 pohon apel. Jauh lebih banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak.
Ya, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Kalau kita lihat konteks ayat 6 dan 7 tentang tadi menabur banyak, menuai banyak, ayat ini secara konteks jelas bukan bicara tentang hal-hal lain, tetapi sebetulnya bicara jelas tentang pemberian berupa uang. Nah, waktu itu ya, bantuan, berupa bantuan uang. Nah, tadi kalau saudara baca ayat 1 sampai 5 sangat jelas di sana. Jadi jelas ini bicara tentang hal jasmani. Ya, barang siapa menaburkan uangnya, hal jasmaninya untuk membantu orang, ya, sedikit akan menuai sedikit, banyak akan menuai banyak. Nah, tapi dalam hal ini kita perlu mengerti beberapa catatan Alkitab. Mengapa? Karena bisa jadi yang kita pahami berbeda dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan menabur sedikit tentu bukan bicara tentang jumlahnya. Ya, kalau tadi saya berikan contoh apel itu bicara jumlah. Tetapi sebenarnya kalau bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang jumlah pemberian kepada Tuhan dan sesama itu. Yang dinilai Tuhan bukan jumlahnya, garis bawahi bukan jumlahnya, bukan nilainya, tetapi prosentasenya, persentasenya. Apa maksudnya di sini? Tentu Bapak Ibu Saudara ingat tentang janda miskin dibandingkan orang kaya yang memberikan persembahan. Mari kita anggap saja itu dalam hidup sehari-hari. Ada seorang janda miskin yang hanya memberikan 10.000 rupiah di dalam kotak persembahan gereja misalnya. Dan sebelum janda miskin ini yang memberikan 10.000 rupiah dalam kotak persembahan, datanglah seorang kaya dengan sekepok uang yang memasukkan senilai 1 juta rupiah ke dalam kotak persembahan. Kemudian janda miskin ini 10.000 dibanding dengan 1 juta. Secara jumlah 10.000 pasti lebih sedikit jumlahnya, nilainya daripada 1 juta. Kita semuanya tahu. Tetapi apa kata Yesus? Mana yang lebih banyak? Janda itu yang lebih banyak karena secara persentase kekayaan 10.000 yang diberikan oleh janda miskin itu adalah seluruh harta yang dimilikinya saat itu. Semuanya, berarti 100% dia berikan buat Tuhan. Sedangkan orang kaya itu yang memberikan 1 juta rupiah dalam kotak persembahan, namun di rumah dia punya harta sampai miliaran, ya. Itu artinya 1 juta rupiah yang diberikan itu hanyalah 1/100 atau mungkin 1/1000 atau hanya 1/10.000. Kalau di dalam persentase berarti hanya mungkin 1%. Tadi wanita itu 100%. Ini mungkin hanya 1% atau mungkin hanya 0,1%. 1 juta itu bahkan mungkin hanya 0,001% dari harta kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya itu. Maka di mata Tuhan yang banyak adalah yang miskin. Jadi di mata Tuhan catatan yang penting saudara tahu yang pertama, jadi memang menabur banyak menuai banyak itu bicara tentang hal jasmani ya tentunya. Tetapi perlu saudara tahu catatan Tuhan bukan nilainya atau jumlahnya. Jadi saudara tidak perlu minder kalau jumlahnya sedikit dan tidak perlu berbangga kalau jumlahnya banyak. Karena dinilai Tuhan adalah prosentasenya. Tak perlu minder dan tidak perlu bangga, tidak perlu sombong. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu catatan yang pertama, prosentasenya. Dari apa yang saudara berikan, berapa persen yang saudara berikan buat Tuhan. Ya. Dan catatan yang kedua adalah mengenai kerelaan, ayat yang ke-7. Pemberian itu harus dengan rela. Nah, ini jangan lupa. Ini penting juga. Saya berikan ilustrasi begini. Anggap saya, Stefanus Gunawan Agustinus, punya teman.
Anggap teman saya yang pertama bernama Adrian, yang kedua bernama Anton. Ini anggap saja ya. Bukan berarti saya merendahkan orang yang bernama Adrian dan Anton. Ini anggap saja teman saya bernama Adrian dan Anton. Suatu hari Adrian tiba-tiba memberikan sekotak tahu kepada saya. Dia baru saja pergi keluar kota dan dia berikan oleh-oleh tahu buat saya, ya. Dan ketika saya terima tahunya, saya berterima kasih kepada Adrian tentunya, thank you ya. Gitu. Ini kan pemberian. Ya. Saya nggak balas nggak apa-apa dong, ya. Namanya juga pemberian. Dia rela. Nah, oke, thank you Adrian. Dia pulang. 1 minggu kemudian saya membeli seekor lobster, anggap saja. Saudara tentu tahu lobster itu harganya mahal, enak sekali, gede gitu ya, anggap aja gitu. Sudah dimasak dan sangat enak sekali. Lalu saya teringat kepada Adrian. Kemudian saya bungkus lobsternya, saya taruh kotak yang besar. Saya datang ke Adrian dan saya berikan lobster itu pada Adrian dan keluarga. Dan Adrian tentu senang sekali, ya. Nah, kemudian teman saya yang bernama Anton melihat kejadian ini, dia berpikir, wih, Adrian memberikan sekotak tahu, minggu depannya datang lobster, gede, dibalas lobster. Kalau begitu, nah ini Anton punya pikiran ya, apa jadinya kalau saya memberikan kepada teman saya itu, kepada Stefanus ya, seekor kepiting. Pasti balasannya berlipat-lipat. Wong tahu saja yang harganya berapa sih tahu ya, dibandingkan dengan lobster, tahu satu kotak bandingkan dengan lobster tentu jauh harganya. Waduh, lipat-lipat berarti nanti. Lalu Anton mendatangi saya, dia memberikan seekor kepiting yang sangat besar dari Pulau Natuna misalnya saja ya gitu, atau wah enak sekali. Dan saya juga say thank you Anton. Oh iya nggak apa-apa. Thank you ya, dia memberikan dengan tulus setahu saya ya, rela kan, dia ngasih, wong saya tidak minta, saya juga tidak minta, dia kasih, saya terima, thank you ya, thank you kok. Tiba-tiba 1 minggu kemudian, Anton ini ternyata menunggu-nunggu, dan setelah lewat 2 minggu, Anton tiba-tiba mendatangi rumah saya. Saya nggak balas apa-apa sih ke Anton ya, kali ini saya nggak balas apa-apa, karena ya saya sudah thank you aja lah gitu lah ya. Saya nggak tergerak untuk ngasih apapun, saya belum kepikiran, dan saya tahu Anton, saya pikir Anton juga rela lah ngasihnya, saya toh yang nggak minta. Tiba-tiba Anton mendatangi rumah saya, mengetuk pintu rumah saya, dan saya buka, halo Anton, apa kabar? Tiba-tiba Anton bilang begini, loh, kamu kok gak balas kepitingku? Coba, tentu saya kaget dong kalau ada orang bilang gitu, tanya gitu, kamu kok gak balas? Kan saya sudah kasih kamu kepiting, loh, maksud kamu apa? Kapan hari kamu Adrian ngasih kamu tahu, kamu balas Adrian lobster. Sekarang 2 minggu lalu aku kasih kamu kepiting, kok kamu nggak balas apa-apa? Waduh, kalau saudara punya teman seperti ini gimana kira-kira? Model-model Anton gini gimana kira-kira? Tentu ya loh, saya kan nggak minta, kamu kan tiba-tiba kasih dong, ya kan? Berarti ini bukan tulus namanya, kamu waktu itu ngasih aku bukan rela, bisnis dong. Kamu mau dapat lebih banyak, kamu ngasih saya kepiting supaya kamu dapat lebih banyak, bisnis dong kamu sama aku. Kamu mau cari keuntungan dong dari aku, kan begitu ya pikiran kita tentang Anton, pikiran saya tentang Anton. Benar ya? Dan sadar nggak saudara, seringkali banyak orang Kristen juga seperti Anton. Kayak Anton ini persis. Ya, bukan berarti orang yang namanya Anton seperti itu, enggak, ini hanya contoh. Kayak teman tadi, orang tadi yang namanya Anton. Ketika memberikan kepada Tuhan dengan satu harapan ingin mendapatkan kembali, itu bukan kerelaan hati. Orang yang rela hati habis memberi sudah lupa, sudah nggak dibalas nggak apa-apa, dia juga nggak akan tanya kapan dibalas, mengapa tidak dibalas, tidak akan pernah terbersit muncul di dalam hati orang yang rela untuk menerima balasan. Ya, kalau dia memberikan sesuatu. Nah, bagaimana dengan kita dan Tuhan? Kalau hati kita tidak rela, selama ini mungkin ada orang yang kesaksian, dia selama ini melayani Tuhan sungguh-sungguh, lalu Tuhan balas
hidupannya diberkati Tuhan, lalu saudara tergerak melihat kesaksian orang itu, saudara pingin kayak orang itu, seperti orang itu, lalu saudara melakukan sesuatu buat Tuhan dengan harapan seperti orang itu namanya saudara nggak rela. Kayak Anton persis tuh, ya. Dan itu yang membuat seringkali justru orang Kristen tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena di mata Tuhan saudara tidak pernah memberikan apa-apa. Karena yang saudara berikan bukan buat Tuhan, tetapi sebenarnya untuk diri saudara sendiri. Dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak terima. Toh Tuhan tidak butuh persembahan kita. Ya, Tuhan tidak butuh apapun dari kita sebenarnya. Dia hanya mau kerelaan kita. Jadi bicara pemberian, barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Apakah ini bicara hal jasmani? Yes, ini bicara persembahan. Jelas konteksnya. Ya, tetapi satu, bukan jumlahnya, tapi prosentasenya. Jadi balasannya pun ya prosentasenya, sesuai prosentase, bukan jumlahnya. Jadi ingat sekali lagi, bukan jumlahnya. Jangan pernah berpikir memberikan kepada Tuhan 1 juta akan dibalas 10 juta. No. Karena bukan jumlahnya, tapi prosentasenya. Yang kedua, Tuhan lihat kerelaan hatinya. Artinya, saudara benar-benar rela, nggak menuntut apapun. Justru kalau saudara seperti itu, saudara akan terima banyak dari Tuhan. Dan ketika saya bicara seperti ini, pun besar harapan saya, supaya saudara tidak berusaha menipu Tuhan. Seolah-olah rela, padahal tidak rela. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa ditipu. Ya. Puji Tuhan, semoga ini membuka wawasan berpikir kita. Kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin melakukan firman dengan tepat dan benar sesuai dengan yang dimau Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, kami bersyukur. Hanya Kau meteraikan dalam hati dan kehidupan kami, agar kami selalu senantiasa mempersembahkan kepadamu dengan rela dan dari segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan sekarang berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Kita akan berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan doakan sama-sama. Mari kita akan lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya, baik karena firman-Mu maupun karena kebenaran, karena nama-Mu yang mereka pegang teguh Tuhan. Kami juga mendengar saudara-saudara seiman kami di Poso dan Irian. Kasihan sekali mereka Tuhan. Mereka mungkin ketakutan saat ini. Kami berdoa untuk teman-teman saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan pengampunan-Mu kiranya atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami, atas kami umat-Mu di Indonesia dan pendahulu-pendahulu bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya oleh pengampunan-Mu tercurah berkat atas Indonesia. Bahkan pertobatan besar-besaran kiranya terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru. Setiap orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi, Bapa, kiranya Kau memberkati mereka, Kau memberkati kami semuanya, dan Kau memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk selalu melayani. Kiranya Kau cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Kau memberikan kami kemampuan yang lebih lagi agar kami lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk
Tuhan, semua jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Berkati hidup nikah mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Kau memberkati mereka dalam segala perkara. Kiranya Kau memelihara iman mereka agar terpelihara hingga akhir hidup mereka. Bahkan mereka dan keluarga mereka semakin diperkuat dalam iman percayanya kepadamu. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada satupun yang terhilang, tetapi biarlah justru Kau membuat mereka berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua saudara, sahabat-sahabat kami yang dalam kondisi sakit, dimanapun saat ini mereka berada, baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang menghadapi masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, sungguh kami mohon ampun, tunjukkan kesalahan kami, tolong kami agar kami mampu bertobat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sampai akhir hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.